Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Tak hanya puji Presiden Jokowi, Prabowo juga puji habis kepemimpinan Cina, ditulis oleh Mr. Naibaho. Prabowo Subianto pastilah orang yang paling berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena mampu melupakan luka masa lalu, apalagi luka yang ditorehkan oleh pendukungnya saat Pilpres 2014 dan 2019. Segala tuduhan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi hanya senyum saja. Dan sekali berbicara maka semua tuduhan itu berbalik kepada para penuduh Presiden Jokowi, seperti kalimat antek asing dan aseng. Kata-kata itu sering kita dengar dilontarkan kubu Prabowo menuduh Presiden Jokowi. Tapi faktanya, sekarang kita lihat Prabowo sedang memuji habis pemerintahan Cina tersebut. Apalagi ketika Presiden Jokowi menunjuk langsung Prabowo Subianto, rival abadinya itu menjadi Menteri Pertahanan. Makin moncerlah karir Ketua Umum Partai Gerindra itu dan makin sadar pula di hari tuanya betapa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Prabowo makin sadar setelah bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Apa arti pemimpin yang sebenarnya itu tidak hanya satu atau dua kali. Berkali-kali Menhan Prabowo Subianto harus mengakui dan benar-benar memuji kepemimpinan Presiden Jokowi. Selama saya menjadi bagian kabinet beliau, Presiden Jokowi, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia, ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari Kompas.com Kamis 23 April 2020. Menurut Prabowo, selama ini dalam mengambil keputusan, Presiden Jokowi selalu mementingkan keselamatan masyarakat miskin dan yang paling lemah. Prabowo juga menilai Presiden Jokowi berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Tidak hanya sekali itu, Prabowo memuji Presiden Jokowi kembali saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier pada Minggu 13 Juni 2021. Prabowo kembali memuji Presiden Jokowi setinggi langit. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali memuji kinerja Presiden Jokowi setelah bergabung selama hampir 2 tahun di pemerintahan. Prabowo menilai pemerintahan Presiden Jokowi jelas pro rakyat. Namun, kata dia, birokrasi Indonesia luar biasa. Saya lihat Pak Jokowi, sekarang saya sudah ikut hampir 2 tahun. Kehendaknya jelas pro rakyat, tapi memang birokrasi Indonesia ini luar biasa. Prabowo dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Minggu 13 Juni 2021. Pak Jokowi orangnya baik hatinya, tapi karena saya lihat ada beberapa pejabat di depan iya gitu, tapi di belakang suara tidak terdengar jelas, ujar Prabowo. Iya, di depan itu gak tahu sifatnya siapa-siapa, kata dia. Artinya, pejabat di belakang Presiden Jokowi masih banyak yang bermain-main dan memperlambat birokrasi, sehingga pengurusan perizinan, pengurusan usaha, dan percepatan ekonomi lambat karena banyaknya aturan yang dibuat. Ini juga benang merahnya, mengapa Prabowo Subianto akhirnya lebih memuji Cina daripada negara barat lainnya. Masalah birokrasi. Usai memuji Presiden Jokowi dengan kepemimpinannya dan kesederhanaannya, plus pelakuan istimewa kepada dirinya, Prabowo Subianto akhirnya sadar bahwa Presiden Jokowi adalah teman sejatinya. Bagaimana tidak? Prabowo Subianto mengungkapkan sendiri bagaimana dia pernah menghadap Presiden Jokowi untuk menawarkan anggaran pertahanan agar dialihkan untuk penanganan COVID-19. Namun dengan halusnya Presiden Jokowi menolak tawaran tersebut. Dalam ceritanya, Presiden Jokowi menerima tawaran Prabowo, namun sang presiden meyakinkan bahwa pemerintah masih mampu menanggulangi COVID-19. Begitulah cara Presiden Jokowi memperlakukan sang rival dengan sangat baik dan menghargainya sebagai teman atau sahabat sejati. Nah, selain memuji Presiden Jokowi setinggi-tingginya, namun Presiden Jokowi tetap low profile, tidak tersanjung. Prabowo juga memuji kebangkitan ekonomi Cina. Prabowo berkaca pada apa yang dilakukan kepemimpinan negara Cina, di mana mereka dapat menjadi negara yang mampu secara bertahap menjadi negara maju pasca 45 yang lalu. Bagaimana saat itu Cina benar-benar merupakan negara besar yang sangat terpuruk keadaannya, baik dalam tata pemerintahan maupun keadaan masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi pada kenyataannya saat itu pelan tapi pasti dalam hal kemajuan peradaban, baik sains dan teknologi maupun ekonomi. Negara Cina sudah dapat disepadankan dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Saat ini dunia memandang negara Cina bukan saja sebagai modal panutan bagi negara berkembang. Lebih dari itu, Cina juga dipandang sebagai kontributor investasi ekonomi bagi negara berkembang untuk sama-sama mengembangkan potensi ekonomi di negaranya masing-masing, termasuk di Indonesia, yang notabene adalah negara berkembang dan sebagian negara Afrika. Dengan kemajuan negara Cina yang sangat pesat dan etos kerja kepemimpinan di Cina yang sangat efektif dalam membawa negara pada sebuah kemajuan, tidak salah memang negara berkembang seperti Indonesia meniru bahkan menduplikasi ide-ide bernegara Cina dan kepemimpinannya untuk diterapkan di Indonesia, supaya Indonesia juga semakin maju dengan potensi ekonomi yang katanya terbesar keempat dunia. Sebagai sebuah panutan, mungkinkah Indonesia membutuhkan ide-ide dari Cina itu sendiri dalam membangun sebuah negara dengan kepemimpinan yang efektif
sebagai awal dari perubahan baik dalam kebijakan, arah politik, dan ekonomi Indonesia. Mungkin suara ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf, di mana Prabowo Subianto sendiri meminta agar bangsa Indonesia harus berani jujur dan mengakui bahwa apa yang dilakukan para pemimpin Cina dalam 45 tahun terakhir adalah sesuatu yang harus dipelajari. Indonesia harus belajar dari kepemimpinan Cina, disampaikan oleh Prabowo Subianto bertepatan dengan pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik dalam rangka memperingati 50 tahun Center of Strategic and International Studies atau CSIS pada hari Senin 16 Agustus seperti dikutip CNN Indonesia. Selain itu, menurut Prabowo Subianto, sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Indo-Pasifik, di mana 50% penduduk dunia dan produktivitas berada dan berasal di kawasan ini, mau tidak mau Indonesia harus melihat Cina. Boleh meniru kisah sukses Cina, tapi jangan ideologinya. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Prabowo. Ideologi kita harus tetap kita perkuat dan kita telurkan ke generasi muda dengan baik dan bijak. Tentunya kisah sukses Cina dalam mengentaskan kemiskinan dalam 40 tahun atau satu generasi adalah hal luar biasa yang perlu ditiru. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Dugaan hubungan terlarang anggota DPRD dari PKS, masyarakat diminta bersabar, ditulis oleh Widodo SP. Berita terungkapnya kasus tindakan yang sangat tidak terpuji oleh anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera menjadi santapan dari netizen dengan segala macam komentar pedas, sindiran, hingga komentar sarkasnya. Maklum, kasus yang menjadi berita kali ini terbilang tak biasa, yakni dugaan hubungan terlarang dengan wanita yang bukan pasangannya dengan cara yang terbilang luar biasa. Menurut berbagai informasi yang beredar di media sosial, oknum tersebut sampai punya duplikat kunci rumah dari wanita pujaan hatinya itu. Wah, reaksi netizen pun menjadi semakin pecah ketika perilaku tak terpuji oleh oknum anggota dewan dari wilayah kerja daerah Kuningan tersebut mendapat komentar dari koleganya, sesama kader partai yang dikenal sebagai kumpulan orang-orang santun tersebut. Iya, setidaknya santun menurut definisi mereka sendiri. Hehehe. Ya, Dede Sudrajat selaku ketua fraksi PKS di DPRD Kuningan meminta agar masyarakat dapat bersabar merespons pemberitaan tersebut. Dede mengaku pihak partainya perlu melakukan tabayun hingga upaya mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai sumber terkait kasus ini sebelum partainya memberikan sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya, suka-suka kalian lah mengenai cara penyelesaian dari kasus ini di lingkungan internal partai. Namun yang jelas, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi di negara ini. Sekalipun kasus yang ini masih dalam tahap dugaan, sebelum ada bukti-bukti kuat yang nantinya terkuak, kita kawal terus ya. Nah, bicara soal PKS dan kegiatan para kadernya yang berdekatan hingga bersentuhan dengan tindakan asusila, menurut rekam jejak digital yang bisa kita peroleh dengan mudah saat melakukan googling, ternyata tak hanya sekali ini kok. Saya coba ketik anggota fraksi PKS berbuat asusila di kolom pencarian, lalu muncullah beberapa berita seperti ini. Pertama, berita dugaan perbuatan asusila dari oknum DPRD fraksi PKS Kuningan tadi. 2. Berita kepergoknya perbuatan enak-enak di mobil oleh kader PKS 14 April 2017. Dan 3. Legislator dari PKS terlibat perselingkuhan dengan caleg asal Gerindra 2 November 2018. Kita pun tidak bisa melupakan perilaku nyeleneh kader PKS ketika ketahuan membuka situs pornografi ketika sedang mengikuti rapat paripurna pada 2011 lalu. Sementara Tifatul Sembiring sendiri sebagai kader yang terbilang mumpuni dari PKS